Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Zhang Changyu langsung menuduh Li Qiye melakukan kejahatan serius sehingga dia mendapat keuntungan. Zhang Changyu, omong kosong apa yang kau katakan? Yang Ling bukanlah orang bodoh dan bisa melihat bahwa ini akan terlihat sangat buruk bagi Li Qiye. Komentar kasar yang Ling di depan umum membuatnya malu. Ekspresinya berubah menjadi merah padam. Dia sudah lama menyukainya, tetapi dia selalu melupakan Li Qiye daripadanya. Ini terlalu berat untuk diterima. Putri daerah, aku hanya mengatakan itu yang sebenarnya. Orang ini tidak menghormati pendiri kami. Siswa seperti kami memiliki tanggung jawab untuk meraih prestise akademis yang tinggi. Mengapa Anda terus-menerus melindunginya? Dia bukan siswa di sini. Balasnya, beberapa siswa saling bertukar pandangan dan mulai berbisik-bisik. Mereka jelas tahu bahwa Zhang Changyu punya rencana rahasia. Li Qiye mungkin bersikap sombong dan konyol, bersikap tidak sopan mungkin sudah keterlaluan. Mereka tersenyum karena Zhang Changyu terlalu percaya diri dalam menuduh Li Qiye bersalah. Tentu saja, mereka tidak akan repot-repot membela orang itu. Mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan Li Qiye. Selain itu, dia bukan dari Akademi Dualitas, sedangkan Zhang Changyu adalah seorang bangsawan. Berani sekali. Ekspresi yang Ling berubah drastis saat dia berteriak balik, jika kamu ingin memaksakan masalah ini, maka aku akan memberikan pelajaran. Mari kita lihat apakah kamu sudah membaik akhir-akhir ini. Dia mengeluarkan senjatanya. Zhang Changyu terhuyung mundur, tidak menyangka ledakan tiba-tiba akan terjadi. Wajahnya semakin memerah karena situasi semakin membeku. Banyak teman yang tahu tentang ketertarikannya. Sekarang, dia bahkan ingin berjuang untuk melindungi dirinya sendiri seperti ini. Hal ini membuatnya sulit untuk menatap mata orang lain. Dia gemetar karena marah dan membungkuk ke arah Li Qiye. Semua kemarahannya ditujukan kepadanya. Kakak perempuan, kenapa kamu marah? Changyu tidak salah. Sebuah suara tegas meyakinkan mereka. Orang-orang menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda tua dengan banyak siswa mengikuti di belakangnya. Dia tampan dan memiliki aura bangsawan. Jubahnya dihiasi dengan garis emas, menonjolkan auranya. Dia jelas terlahir sebagai bangsawan. Duke muda ada di sini. Yang lain maju untuk menyambutnya. Dia jelas memiliki jaringan sosial yang baik di akademis. Kakak senior Yan, Changyu juga datang. Yan Jingxuan, Yang Ling tercengang, tidak memperlihatkan wajah apapun. Pendatang baru ini lebih tua dan lebih kuat dari Yang Ling dan Yang Changyu. Yang terpenting, dia berasal dari Yan. Ayahnya memberikan kontribusi yang cukup besar bagi dinastinya sehingga ia memperoleh gelar adipati. Ia juga cukup kuat. Terlebih lagi, klan mereka berada di pihak Kanselir Agung. Jadi, dukungan mereka cukup berpengaruh. Jingxuan datang dan melihat Li Qiye, ini pasti tuan muda Li dari pegunungan Myriad Beast. Karena Anda berasal dari pegunungan, Anda mungkin tidak terbiasa dengan aturan tertentu. Ingatlah bahwa Anda harus mematuhinya selama tinggal di Duality. Harap tunjukkan pengendalian diri. Aku adalah aturannya. Li Qiye tertawa dan berkata tanpa peduli. Para siswa mengira mereka mendengar sesuatu. Meskipun Jingxuan mengancam Li Qiye dan mendukung Changyu, dia tetap bersikap sopan. Di sisi lain, Li Qiye tidak menunjukkan sopan santun dan membalas dengan tamparan verbal. Akibatnya, tatapan Jingxuan menjadi dingin. Dia kuat dan berasal dari klan bergengsi. Hanya sedikit siswa dari Duality yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti ini, terutama seorang penebang kayu. Orang ini gila. Dualitas bukanlah tempat baginya untuk mengamuk. Seorang siswa menggelengkan kepalanya. Dia berasal dari alam pembohong dan tidak mengerti situasi politik rumit di Fajra. Jika dia tertarik, dia akan berakhir dengan kematian. Seorang siswa yang lebih tua menambahkan, baik Zhang maupun Yan berada di bawah faksi Kanselir Agung. Itulah mengapa mereka saling mendukung. Siapa kau sebenarnya? Teruslah berbicara tanpa malu-malu dan kau akan melihat kematian, teriak Zhang Changyu. Ledakan. Sayangnya, langit tiba-tiba menjadi gelap dan dia tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Dia tidak bisa menghindar tepat waktu dan mengabaikan sesuatu. Banyak tulang yang patah.
Orang-orang menjadi tenang dan melihat senjata yang digunakan Li Qiye, kursi batu di atas batu besar. Itu milik Duality Master sehingga memiliki arti khusus di akademi. Sekarang, itu digunakan sebelumnya untuk menghancurkan Chang Yu dengan cara yang kejam. Sebagian besar siswa tidak tahu bagaimana Li Qiye melakukannya, mereka tidak melihat apapun. Apa yang kau lakukan? Yan Jingxuan berteriak dan bergegas maju. Pelan-pelan saja, Li Qiye menggerakkan kakinya di atas kepala Chang Yu. Jingxuan langsung berhenti, takut Li Qiye akan menginjak dan menghancurkan kepala pria itu. Kerumunan menjadi gelisah. Li Qiye menyerang tanpa peringatan dan senjata pilihannya adalah hal yang paling mengejutkan. Tidak ada seorang pun di akademisi yang berani menyentuh kursi batu itu. Li Qiye telah menyerah. Bukankah bocah ini terlalu kejam? Dia setidaknya harus mengatakan sesuatu terlebih dahulu sebelum menyerang. Itu salah. Seorang siswa berkata pelan. Itu karena kamu tidak memahaminya. Yang lain berkata, kultivasinya lemah tetapi dia jelas brutal. Aku melihatnya merencanakan pasukan sampai mati tanpa berpikir dua kali. 100.000 orang tewas dan darah mereka mengalir seperti sungai. Membunuh satu Zhang Changyu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Kau benar, dia monster. Murid lain tersenyum sinis, tapi ini bukan Myriad Beast. Kurasa eskalasinya tidak akan berakhir baik untuknya. Apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Chang Yu merasa takut sekaligus marah karena kaki Li Qiye berada di atas kepalanya. Ini hanya peringatan. Jika kau berbicara di depanku lagi, kau akan mati. Li Qiye menatapnya. Kau, Zhang Changyu ingin berbicara tetapi tidak bisa karena Li Qiye menekan kakinya ke mulut pria itu. Chang Yu tidak bisa menahan penghinaan publik ini dan sangat marah. Cukup, tindakanmu sudah keterlaluan, terlalu sombong. Ini akademi dualitas. Jingxuan berteriak dengan marah. Lalu kenapa? Lokasi tidaklah penting, jawab Li Qiye. Jingxuan tidak terbiasa dengan perlakuan seperti ini sebelumnya, membuatnya kehilangan kata-kata. Li Qiye tidak peduli lagi dan pergi begitu saja. Yang Ling tersadar dan bergegas mengejar. Jingxuan memperhatikan mereka berdua pergi, matanya memancarkan niat membunuh. Gerakan bocah tadi, terlihat seperti salah satu diagram. Seorang murid yang sangat berbakat di antara kerumunan murid. Cara Li Qiye mengangkat kursi tampak lebih familiar. Tidak mungkin, dia bahkan tidak berlatih, bagaimana dia bisa melakukan satu hal. Yang lain menggelengkan kepalanya. Itu hanya kebetulan, tidak mungkin seorang penebang kayu seperti dia bisa memahami diagram tersebut, tidak seorang pun menerima bahwa gerakan Li Qiye berasal dari diagram tersebut. Yang Ling membawa Li Qiye ke puncak kuali segudang setelah mereka meninggalkan puncak pemahaman. Myriad Cauldron adalah yang terpendek dan paling tebal di antara 9 kuali lainnya, tampak seperti kuali raksasa dan gunung berapi dari kejauhan. Kuali ini membentang sejauh 1000 mil, puncaknya adalah mulut gunung berapi. Seseorang dapat mendengar suara denting logam sebelum waktunya. Mereka bisa saja salah mengira berada di lokasi yang salah. Mengapa ada pandai besi di Duality Academy? Namun, ini memang puncak utama dualitas. Puncak ini juga menjadi favorit para siswa. Mereka dapat memaksa dan menyempurnakan senjata mereka di sini. Panas yang terpancar dari puncak ini terasa jelas. Meski suhunya tidak terlalu tinggi, tinggal di sini dalam waktu lama akan membuat orang merasa seolah-olah tubuh mereka terbakar. Pi ajaib ini entah bagaimana telah menembus mereka dan ingin membakar segalanya dari dalam. Hal ini tentu saja mengakibatkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Meskipun demikian, para siswa tetap berusaha untuk meningkatkan kemampuan mereka. Jalan setapak batu melingkar dimulai di dasar dengan celah yang cukup lebar di antara setiap anak tangga. Orang bisa melihat mulut yang kualitasnya menurun dari puncaknya. Kuali-kuali itu sendiri tertanam di puncaknya. Warna asapnya juga bervariasi, normal, kuning, tak berwarna. Formasi ini memanjang hingga ke puncak. Mungkin ada lebih dari 10.000 kuali. Mungkin ini asal-muasal nama puncak tersebut. Kami berada di puncak Myriad Cauldron, tempat yang sangat terkenal dengan latar belakang yang luar biasa. Yang Ling menjelaskan, kabarnya, setelah memulai Duality, pendiri kami menyeret sebuah puncak dari area yang rusak di masa lalu. Dia kemudian menyalakan api suci di dalamnya dan menambahkan kualitas. Hal ini memungkinkan generasi mendatang mengakses augmentasi. Saat berdiri di pangkalan dan merasakan panas, Li Qiye tidak perlu menggunakan matanya dan tetap tahu segalanya tentangnya. Kualitasnya sangat bagus.
Dia tersenyum. Tentu saja, seorang guru memberitahu saya bahwa semua orang ingin meminjam tempat ini untuk pandai besi. Hanya sedikit yang cukup beruntung seperti penguasa Dao Zen kuno dan penguasa Dao Tiga Kebenaran. Mereka menggunakan puncaknya untuk membuat senjata penguasa Dao mereka. Beberapa penguasa surgawi yang lebih kuat juga memiliki hak istimewa ini. Sepanjang sejarah, semua maestro top memuji puncak ini setelah berkunjung. Hampir semua orang ingin membuat artefak mereka di sini. Faktanya, bahkan aprikot Dao Lord yang tak terkalahkan pun memanfaatkan hal ini untuk senjatanya selama era Duality Master. Dapat dimengerti mengapa semua orang ingin menggunakannya. Li Qiye telah merasakan puncaknya dan memahami sifat ajaibnya. Kualitas besar itu sungguh menggoda, tetapi untuk master tingkat atas tidak berani menggertak Akademi Dualitas. Mereka tidak punya pilihan selain meminta izin dari akademisi. Jadi saat itu ketika penguasa Dao Aprikot menggunakan puncaknya untuk menciptakan senjatanya, fenomena visual yang luar biasa muncul. Dewa dan gambaran abadi terwujud, bahkan tanah legendaris dari Dao abadi pun terbentuk. Ini mengejutkan semua orang penting di Eight Souls. Yang Ling memerah karena kegembiraannya saat mengingat masa kejayaannya seolah-olah dia ada di sana secara langsung. Dia tersenyum dan akhirnya berkata, sayangnya, masa-masa kejayaan sudah lama berlalu. Ini sama saja dengan menuangkan air dingin ke kepalanya, ekspresinya lain seperti terong yang diserang embun beku dan musim dingin. Tidak bisakah kau biarkan aku bersenang-senang sedikit saja? Dia cemberut. Saya hanya mengatakan kebenaran. Dia melambaikan tangannya. Para guru mengatakan bahwa puncak itu telah dipinjam oleh terlalu banyak penguasa Dao. Api suci di dalamnya telah terkuras dan padam. Ungkapnya, pembuatan senjata penguasa Dao membutuhkan bahan bakar dan energi yang sangat besar dari api ilahi, terutama yang mampu memunculkan fenomena visual. Dengan demikian, setiap upaya sangat bergantung pada api ilahi. Yang utama sudah tidak ada lagi. Hanya campuran api yang tersisa dari kuali-kuali kecil. Sayangnya, 10.000 kuali tidak sebanding dengan api suci dari kuali utama. Kualifikasi utama adalah benda yang mampu menciptakan senjata yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, akademisi berhenti mengizinkan orang lain meminjam puncak tersebut. Sejak saat itu, hanya siswa yang memiliki akses. Buang. Satu kualitas mengeluarkan gelombang api dengan fenomena visual roda emas. Sepertinya seorang senior telah selesai membuat kerajinan. Yang Ling berkata dengan penuh semangat, Tuan Muda, mari kita lihat. Dia kemudian meraih tangannya lagi dan berlari menaiki tangga. Li Qiye tersenyum dan ikut bermain. Selama pendakian, mereka melihat bahwa kuali-kuali itu memiliki afinitas yang berbeda-beda. Yang satu berelemen kayu, yang lain berelemen es, dan yang berikutnya berelemen api naga. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa seseorang dapat menciptakan senjata dengan afinitas apapun yang diinginkan. Ini adalah sesuatu yang hanya mungkin dilakukan di puncak Myriad Cauldron. Keduanya mendengar bunyi denting logam, para siswa tengah bekerja, yang mencoba membuat sesuatu yang benar-benar baru dengan bahan-bahan yang baru, yang lebih berpengalaman menyempurnakan senjata lama mereka. Mereka memanfaatkan berbagai afinitas kualitas untuk menghilangkan kotoran dan meningkatkan kekuatan. Jika seseorang dapat menambahkan afinitas yang tepat ke senjata sebelumnya, ini benar-benar akan meningkatkan potensinya. Itulah mengapa para siswa sangat menyukai puncak kuali Myriad. Setiap kali mereka memiliki waktu luang, mereka akan datang untuk meminta peningkatan lebih lanjut. Yang Ling sesekali berhenti untuk menemui senior dan saudarinya yang sedang bekerja. Meskipun apa yang mereka lakukan cukup sederhana, dia tetap menikmati menonton tidak seperti Li Qiye yang sama sekali tidak tertarik. Dia lebih fokus pada riasan puncak. Tiba-tiba mereka mendengar sekelompok orang berteriak dan bergegas menuju punggung bukit. Kita harus cepat, senjata sampan decapitator akan segera keluar, dengar itu hebat sekali. Seseorang berteriak sambil berlari menaiki tangga. Apa, kita tidak boleh melewatkannya. Murid-murid lainnya tidak dapat menahan diri untuk berlari ke arah punggung bukit. Kapak itu sudah berada di dalam kuali di punggung bukit selama setengah bulan sekarang. Sebentar lagi selesai. Kelompok-kelompok membicarakannya sepanjang perjalanan. Senjata kakak senior sudah keluar. Mata Yang Ling berbinar setelah mendengar ini. Tuan Muda, mari kita lihat. Keterampilan pandai seperti kakak senior sangat hebat, semua orang iri dengan api istimewanya.
Kita bisa pergi. Li Qiye tersenyum karena ini sudah di tengah perjalanan. Dia meraih tangannya dan mereka berdua bergegas menuju wahana itu. Kakak senior juga memiliki istana takdir bawaan, kualitas hidupnya memiliki api khusus. Yang Ling menjelaskan lebih lanjut. Satu kuali di punggung bukit tampak seperti sumur yang memanjang sampai ke inti. Asap kuning keluar darinya dengan sinar keemasan, tampak seperti mahkota pangeran api. Di sisi kualitatif itu ada landasan dengan senjata yang sedang dipukul. Setiap bunyi denuman berseru di sepanjang punggung bukit. Pandai besi itu adalah seorang pemuda yang tinggi dan tegap. Kulitnya kasar, sepertinya karena terlalu banyak bepergian dan terpapar cuaca. Karena itu, dia tampak lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Kemejanya dipotong di bagian pinggang. Otot-ototnya yang menonjol tampak penuh kekuatan, siap meledak kapan saja. Ia memiliki kapak lebar yang tergantung di pinggangnya, terbuat dari logam mulia. Sinar yang dipantulkan dari matahari sangat menakutkan dan memberikan perasaan yang luar biasa. Orang dapat dengan mudah membayangkan sebuah gunung terbelah menjadi dua bagian dengan satu gelombang. Pemuda kini memegang palu yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tampak seperti besi. Setiap kali dia mengarahkan palu itu, percikan api berwarna keperakan akan berhamburan. Ia sedang menyempurnakan kapak hebat lainnya, meskipun berbeda dari kapak yang tergantung di pinggangnya. Ciptaan baru itu lebih besar dan lebih indah. Bila saja masih berwarna ungu meskipun telah disempurnakan, tampaknya berasal dari alam abadi. Klang, klak, klak. Pemuda itu mengikuti irama yang sangat khusus sambil menambahkan kekuatan maksimal pada setiap pukulan. Api kehidupan akan keluar dari kedua tangan setiap kali, akhirnya membuat kapak itu menjadi merah. Gelombang cahaya juga semakin kuat dan menyebar 3 inci lagi setelah setiap pukulan. Kakak senior Lin luar biasa, senjata ini seharusnya satu tingkat lebih tinggi. Banyak siswa yang mendesah kagum. Yang Ling dan Li Qiye juga telah tiba. Dia melihat pemuda itu mengerahkan seluruh kemampuannya sambil memperkenalkan, "Tuan muda, ini adalah salah satu dari 5 pahlawan akademis kami, Kapak Marasanban atau kakak senior In Hao. Dia adalah salah satu siswa terkuat di sini." Li Qiye hanya tersenyum sebelum melirik kapak besar di bawahnya. Lin Hao dalam kondisi fokus penuh. Prosesnya hampir selesai jadi dia tidak berani ceroboh. Lagi pula, butuh waktu 3 tahun untuk mengumpulkan kayu bakar selama 1 jam untuk membakar. Gagal berarti membuang-buang seluruh waktu sebelumnya. Dia sudah menyempurnakan kapak ini 2 kali. Para penonton memperhatikannya dengan napas tertahan. Lin Hao adalah tokoh terkenal di Duality, anggota dari 5 pahlawan Duality. Kelompok ini terdiri dari para siswa paling cemerlang, tidak terbatas pada golongan atau usia tertentu selama mereka masih menjadi bagian dari akademis. Terlebih lagi, Lin Hao dianggap sebagai orang yang hebat karena dia satu-satunya yang memiliki pendidikan yang pas-pasan. Banyak sekali pembudidaya yang telah unggul dalam sejarah. Namun, jumlah master sejati yang memiliki pendidikan buruk mungkin terbatas. Misalnya, seorang jenius mungkin memiliki latar belakang yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Namun, mereka mungkin masih berasal dari sekte kecil atau klan yang sedang merosot. Di sisi lain, Lin Hao sebenarnya berasal dari sebuah desa di Tanah Suci. Bukan hanya orang tua, bahkan leluhurnya pun adalah petani biasa. Ia bangkit dengan cepat meskipun latar belakangnya tidak seberapa. Kultivasinya melonjak setelah bergabung dengan Duality Academy dan melampaui para senior. Ia akhirnya menjadi salah satu dari 5 pahlawan. Saya pikir penyempurnaan ini akan membawa kekuatan kapak itu ke tingkat berikutnya. Seorang siswa memuji. Dia menghabiskan banyak tenaga untuk itu. Kualifikasi api emas ini digunakan sepanjang tahun, daftar tunggunya panjang hingga beberapa tahun. Dia menggunakan banyak koneksi untuk melewati antrean demi membuat harta karun sejati dari sumber Dao ini. Yang lain mengungkapkan, lebih dari itu, dia meminjam palu bermutu tinggi dari seorang guru. Namanya Violet Thunder, harta karun yang terkenal di sini. Semua orang ingin meminjamnya. Ini adalah ketiga kalinya dia menyempurnakannya. Benar, senjata ini tidak mudah didapat. Saat dia menemukan bahan-bahannya saat itu, bahkan guru-guru membantu mengumpulkan beberapa di antaranya. Itu sangat berharga. Seorang siswa menambahkan, harta karun sejati sumber Dao merupakan hal yang penting. Biasanya, pada tingkat samadhi,
seorang kultivator akan mampu menciptakan harta karun untuk dipasangkan dengan sumber dao mereka. Mereka hanya akan memiliki satu karena harta karun ini akan tumbuh seiring dengan pelatihan mereka. Istana takdir membawanya, takdir sejati memeluknya, dan sumber dao meliputinya. Ini dapat dianggap sebagai senjata pertahanan karena berfungsi melindungi takdir sejati dan grand dao seorang kultivator. Jika rusak, berarti lumpuh atau mati. Para kultivator memiliki banyak cara untuk mengumpulkan senjata lain termasuk senjata di level penguasa dao. Namun, mustahil untuk mengambil senjata milik orang lain dan mengubahnya menjadi harta sumber dao sejati mereka. Oleh karena itu, banyak yang memilih untuk membudidayakannya setelah mencapai alam samadhi sehingga mereka dapat tumbuh bersama. Sementara itu, Lin Hao terus menghancurkan harta karunnya dengan palu khusus. Bahan-bahan itu tidak mudah didapat, terutama mengingat kemampuan dan latar belakangnya saat itu. Para guru melindungi dan mendukungnya dalam upayanya mengumpulkan bahan-bahan itu. Oleh karena itu, ia benar-benar menghargai kapak hebat ini. Proses penyempurnaannya sulit, tetapi ia bertahan. Ini yang ketiga kalinya. Dentang. Akhirnya, gelombang cahaya yang terpancar dari bilah pedang itu mencapai batasnya. Bagus. Lin Hao meraung dan setelah ledakan keras, api kehidupan keluar dari tubuhnya. Api itu tampak bersemangat dan penuh dengan kehidupan. Api melilit kapak dan membawanya ke dalam kuali. Sekarang, kuali diaktifkan oleh api. Ledakan. Api meletus seperti gunung berapi yang dahsyat. Kembali. Lin Hao meraung dan api yang keluar kembali ke kualitas untuk menyempurnakan kapaknya. Proses ini diulang berkali-kali. Api yang kuat berada di bawah kendalinya, tidak dapat meninggalkan kualitas apapun. Kekuatannya digunakan untuk menyempurnakan kapak besar, menanamkan unsur api ke dalam bilahnya. Menakjubkan, inilah keuntungan memiliki istana takdir bawaan dan kualitas kehidupan khusus. Sangat kuat, semua orang menyaksikan dengan kagum. Ada alasan mengapa manusia seperti Lin Hao mampu bergabung dengan dualitas. Ia memiliki istana takdir bawaan dengan simbol khusus kualitas hidupnya. Api kehidupannya berbeda dari orang lain. Dengan demikian, ini membuatnya menjadi pandai besi yang sempurna, setidaknya di antara dua yang teratas jika hanya menghitung siswa. Namun, hanya mengandalkan api kehidupan saja tidaklah cukup. Ini adalah pengetahuan umum. Jadi, menggunakan kuali di sini berarti menambahkan sayap pada seekor harimau. Itulah mengapa mereka semua datang ke puncak kuali Myriad untuk menyempurnakan senjata mereka. Tempat ini memungkinkan semua orang menjadi pandai besi. Kuali terus-menerus menyempurnakan senjata Furious Axe. Cahaya yang terkumpul setiap saat tampak seperti fenomena visual yang membuat para penonton tercengang. Ledakan. Akhirnya, api yang membakar dari kualitas itu membumbung tinggi dan menghantam langit. Semua orang menarik napas dalam-dalam sebagai respons. Kelebihan bawaannya adalah hal yang lain. Beberapa siswa harus mengakuinya. Mereka terkesan dengan keterampilan pandai besinya dan merasa iri, tidak ada orang lain di antara orang banyak yang memiliki kehidupan istimewa seperti dia. Setelah api menghilang, harta karun sumber dao sejati mendarat di tangan. Harta karun itu dipenuhi dengan energi ungu yang membawa keberuntungan, terutama bilahnya. Hal ini membuatnya sulit untuk melihat wujud aslinya. Energi ini juga terasa selaras dengan Grand Dao, seolah-olah keduanya dapat menyatu dan melepaskan ledakan terkuat. Selain itu, ada sinar merah samar yang mampu menembus ruang. Sinar-sinar itu memiliki panas yang ekstrim. Dengan demikian, kapak itu memiliki ketajaman yang tak tertandingi dan api yang mampu melelehkan musuhnya. Itu senjata yang hebat. Bahkan siswa yang lebih tua pun terkesan. Aktifkan, teriaknya sambil memegang kapak di genggamannya. Ledakan. Benua merah tua yang luas itu turun bersamaan dengan ledakan keras. Para siswa mendongak dan merasakan seolah-olah ruang angkasa itu sendiri sedang rusak. Beberapa menggigil ketakutan. Jadi ini adalah senjata ajaib dengan berbagai bentuk. Itulah salah satu dari 5 pahlawanmu. Semua orang terkesan. Benar, senior Lin Hao mungkin bukan yang terkuat, tetapi tidak ada duanya selain dia yang tidak berbakat. Yang lain mengangguk setuju. Selamat. Kakak senior Li telah mendengar hal ini dan ingin datang sendiri untuk memberi selamat. Seorang murid berjalan mendekat dan memenangkan tinjunya. Ia mengenakan baju zirah lengkap, tampak gagah berani dan garang, selalu siap memadukan.
Sekilas saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa ia berasal dari keluarga militer. Saya menghargai niat baiknya. Lin Hao mengangguk sebagai jawaban. Dia ingin menyiapkan jamuan makanmu untuk merayakan senjata barumu. Aku di sini untuk mengundangmu. Nama siswa berbaju besi itu adalah Liu Jinsong. Para pendengar saling bertukar pandangan setelah mendengar ini. Sepertinya Li Xiangquan ingin merekrut Lin Hao, seorang siswa yang lebih tua darinya. Itu bisa dimengerti. Li Xiangquan berambisi dan ingin naik jabatan di istana dan mewarisi posisi ayahnya sebagai panglima besar, di bawah satu orang tetapi di atas segalanya. Li Xiangquan juga merupakan anggota dari 5 pahlawan. Gelarnya adalah pedang petir bermata dingin. Ayahnya adalah salah satu orang yang paling berpengaruh di Vajra. Tidak apa-apa, tidak perlu bersusah payah begitu. Tolak Lin Hao. Liu Jinsong menjadi bingung dan melupakan masalahnya, lalu diam-diam mundur. Ayahnya adalah seorang jenderal di bawah panglima besar. Dia secara alami berada di bawah panji Li Xiangquan. Selamat datang, kakak senior, bagaimana kalau kita minum malam ini? Seorang murid lain maju sambil tersenyum. Lin Hao adalah satu-satunya pahlawan dengan latar belakang sederhana dan memiliki kekayaan serta kekuatan paling sedikit. Oleh karena itu, ia menjadi target yang bagus. Semua orang bisa melihat bahwa masa depannya cerah. Berteman dengannya sekarang berarti memperoleh keuntungan luar biasa di kemudian hari. Kakak senior, harta karun sejati sumber dao milikmu telah kembali ke keadaan semula. Begitu kau mencapai tingkat suci, harta karun itu seharusnya sepenuhnya mendominasi harta karun tingkat yang sama. Murid lain memuji sambil melihat kapak besar itu. Keahlianmu sebagai pandai besi sudah menjadi nomor 1 di akademi kami. Jika kau menyempurnakan senjata ini lagi setelah mencapai level suci, kemampuannya akan meningkat pesat. Kata yang lain. Benar, itu rencanaku. Lin Hao mengangguk, lain kali aku akan menggunakan api yang lebih kuat. Jika aku bisa mencapai batas pemurnian, mungkin aku bisa melawan senjata penguasa surgawi saat aku berada di tahap suci agung. Di antara pahlawan kelima, hanya kau yang memiliki pikiran yang berani. Seorang murid yang lebih tua memujinya. Itu bunuh diri. Sementara orang banyak dan Lin Hao berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus, suara acuh tak acuh menyelimuti mereka. Ini adalah waktu yang tepat untuk berpesta, tetapi komentar itu langsung merusak suasana. Pembicara itu tampaknya sengaja membuat Lin Hao kesal, tidak seorang pun akan menghargai gangguan yang tidak tepat waktunya. Orang-orang menoleh dan melihat seorang pemuda biasa, Li Qiye. Dia juga telah menyaksikan proses pemurnian. Yang Ling terkejut karena suara seperti Li Qiye sedang memarahi orang itu. Siapa bocah nakal yang ngomong sembarangan ini? Kata seorang siswa dengan serius. Itu Li Qiye, pria tangguh yang tak kenal ampun terhadap siapapun. Yang lain mengenalinya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan pahlawan kelima itu. Seorang rekan lainnya yang misterius. Teman sekelas, apa maksudmu dengan itu? Alis Lin Hao mengernyit, jelas tidak. Senang. Ia berusaha keras untuk membuat harta karunnya dan sangat gembira setelah berhasil. Saya merencanakan langkah selanjutnya untuk memaksimalkan potensinya. Siapapun yang kurang bisa menahan diri pasti akan marah pada Li Qiye sekarang. Yang Ling menjadi khawatir karena semua orang tidak bersahabat dengan penggemar Lin Hao. Dia menarik lengan baju Li Qiye dan menyuruhnya untuk tidak berbicara. Harta karun sejati sumber dao milikmu telah mencapai batas kekuatan dan ketangguhannya. Menggunakan api yang lebih kuat untuk pemurnian lainnya akan menghancurkannya. Li Qiye meliriknya dan menjawab. Apa kau tidak tahu kalau kakak senior Lin adalah pandai besi terbaik di akademi kita? Anak pembohong sepertimu tidak tahu apa-apa tentang pandai besi, berhentilah bicara omong kosong. Seorang penggemar langsung membalas. Lin Hao merenung dan berkata, saya tidak menganggap ini masalah. Atas dasar apa Anda mengklaim ini? Bagaimana mungkin ada orang yang lebih mengenal harta karunnya daripada dirinya sendiri? Dia sendiri yang menciptakannya dan terlalu familiar. Dia tidak menyadari ada yang salah dengan harta karun itu sehingga dia tetap bersikap skeptis. Kakak senior Lin, jangan dengarkan dia. Liu Jinsong menggelengkan kepalanya dan tertawa, dia hanya seorang penebang kayu dari pegunungan Myriad Beast. Bagaimana dia bisa tahu apapun tentang pandai besi? Seorang jenius sepertimu seharusnya tidak memperhatikan seorang junior yang tidak dikenal. Jinsong mencoba mengambil hati sehingga dia menjatuhkan Li Qiye.
Tuan muda itu berpengetahuan luas dan berpengalaman di semua bidang. Ada alasan mengapa dia berkata begitu. Yang Ling segera mendukung Li Qiye. Benarkah? Jadi kurasa dia mungkin membaca beberapa buku dan sekarang berpikir bahwa dia seorang master. Jin Song misterius. Kau, Yang Ling sangat marah namun tidak memberikan jawaban. Di sisi lain, Li Qiye tetap tenang dari awal hingga akhir. Ia tersenyum, saya memang seorang master, tidak ada yang selevel dengan saya. Kerumunan orang saling pandang karena mereka tidak menyangka akan mendapat tanggapan yang sudut. Mereka mengira dia bersikap konyol. Lin Hao mengerutkan kening lagi. Dia selalu memilih kerendahan hati meskipun orang lain memujinya sebagai pandai besi terbaik di duality. Dia tidak pernah mengklaim sebagai nomor satu. Saat ini, Li Qiye tidak ragu-ragu dalam menyatakan keunggulannya. Liriknya tidak berdasar dan terlalu egois. Beberapa siswa mulai mencibir dan mengejek Li Qiye. Akademi itu memiliki banyak pandai besi. Meskipun mereka mungkin tidak berbakat seperti Lin Hao, mereka sangat hebat. Siswa lain yang mengetahui hal ini mengernyit, dasar bocah bodoh, tidak ada yang selevel dengan Anda. Anda mungkin belum cukup melihat metode dan proses yang cerdas. Jangan khawatir, di mana kau berdiri. Ini adalah Duality Academy, tempat yang dihuni oleh banyak orang jenius. Seorang desa sepertimu masih tidak tahu apa-apa setelah membaca beberapa buku. Liu Jinsong tampak meremehkan. Li Qiye mengabaikan semuanya dan berkata pada Lin Hao dengan nada datar, rasakan harta karun sejati dari sumber dao milikmu. Penyempurnaan lainnya akan menghancurkannya. Mantap, teriak seorang penggemar. Mereka menganggap komentar Li Qiye sebagai nasib buruk. Belum terlambat untuk meminta maaf kepada kakak senior Lin atau aku akan memberikan pelajaran. Ancaman lainnya terdengar keras. Benar sekali. Liu Jinsong memanfaatkan situasi ini untuk menyenangkan Lin Hao. Ia melanjutkan, nak, sebaiknya kau punya bukti atau ini hanya kutukan bagi kakak senior Li. Dia mungkin terlalu baik untuk merendahkan dirimu sepertimu, tapi aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Li Qiye tidak memedulikan mereka dan mulai pergi. Kabur setelah tahu salah. Seorang siswa mencibir, lebih baik kembali jadi penebang kayu saja, jangan keluar dan mempermalukan diri sendiri. Tidak, dia tidak tahu tempatnya. Kata yang lain sama sekali tidak menghina. Namun, Liu Jinsong tidak ingin melepaskan Li Qiye begitu saja. Dia berteriak, bocah, berhenti di situ. Kau pikir kau bisa pergi setelah menghina kakak senior Lin? Tidak semudah itu. Li Qiye masih menutup telinganya terhadap mereka dan berjalan menaiki tangga batu, menuju puncak. Itu saja, kaulah yang menuntut. Mata Jinsong berkilat karena agresi yang mengerikan. Dia melangkah maju, siap menyerang. Lin Hao mengangkat tangannya dan menghentikannya. Dia berkata dengan serius, bangsawan muda ini hanya mengungkapkan pendapatnya, tidak ada motif tersembunyi dan aku tidak menyembunyikannya, lupakan saja. Jinsong berhenti dan tersenyum pada Lin Hao, kamu terlalu penyayang dan baik hati, aku sangat mengagumimu. Kakak senior, bocah nakal itu jelas-jelas menghina dan mencoba memberi nasib buruk, mungkin dia iri dengan kemampuanmu. Murid lainnya berkata dengan geram. Lin Hao tidak menjawab dan mulai berdoa. Kakak senior, jangan pedulikan omong kosongnya. Murid lain melihat ekspresinya dan buru-buru menghibur, orang bodoh itu tidak punya alasan untuk membicarakan masalah ini. Lin Hao tetap diam. Saya merasa aneh dengan semua ini. Lagi pula, tidak ada pengikut di antara mereka bahkan tidak saling mengenal. Mengapa Li Qiye perlu melakukan ini? Sementara itu, Yang Ling merasa kesal saat berjalan di belakang Li Qiye. Mereka tidak menghargai niat baikmu dan bahkan mengejekmu, sungguh keterlaluan. Li Qiye konyol dan tidak peduli, tidak seperti gadis yang marah seperti itu. Akhirnya, Li Qiye berhenti dan mulai menyentuh dinding puncak. Apakah kamu melihat sesuatu yang berbeda? Tanyanya. Yang Ling merasa pertanyaan ini tidak terduga. Dia melihat sekeliling sebelum menggelengkan kepalanya, tidak, masih sama seperti biasanya. Dia sudah ke sini berkali-kali. Puncak Myriad Cauldron tidak berubah sama sekali. Tidak, aku hanya melihat kualitasnya sendiri dengan mataku sendiri. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Yang Ling memusatkan perhatian dan mencoba mengamati dengan saksama sebelum menjawab, begitu, tidak ada kualitas yang tertanam di sini. Tunggu, tidak ada kualitas dari punggung bukit hingga ke atas, semuanya ada di bagian bawah. Ada lagi, misalnya, batu di sini.
Li Qiye menyeka dinding. Yang Ling menatap dinding dan melihat rumput liar, tanah, dan tanaman merambat, tidak ada yang terlalu aneh. Aku tidak tahu. Akhirnya dia menyerah. Li Qiye lalu membersihkan dinding itu, memperlihatkan wujud aslinya. Lihatlah. Dia tersenyum. Yang Ling mendekat dan menemukan sesuatu yang aneh. Ada banyak lapisan yang saling menumpuk. Kehadirannya kacau namun tetap mematuhi aturan yang tidak diketahui. Dia tidak bisa memahaminya. Dia mengetuk tembok dan merasa tembok itu sangat keras. Dia mengeluarkan senjata dan mencoba menggali. Upaya itu sia-sia. Ingat, senjatanya cukup tajam untuk memotong baja seperti lumpur tetapi tembok ini tetap tidak rusak. Kenapa begitu keras? Apakah ini masih batu? Dia menatap Li Qiye dan terkejut. Itu bedanya. Li Qiye tersenyum, sekarang katakan padaku di mana komposisi baru ini dimulai. Di atas titik tengah, kenapa? Gumamnya, karena seorang master pernah memurnikan senjatanya di sini sebelumnya. Li Qiye berkomentar sambil melihat ke atas. Seorang penguasa Dao, dia juga mendongak, saya pernah mendengar sebuah cerita dari seorang guru sebelumnya. Ketika penguasa Dao Aprikot menyempurnakan senjatanya, bintang-bintang diturunkan dari atas. Bintang-bintang tersebut disempurnakan dan dipaksa masuk ke dalam kualitas. Karena panasnya tidak cukup, penguasa jalan tersebut bahkan menarik turun beberapa matahari dan mengekstrak api matahari darinya. Dia tersesat dalam kisah legendaris lainnya. Penguasa Dao ini luar biasa, mampu menggunakan benda-benda langit untuk proses pemurnian. Pemandangan itu pasti luar biasa. Menyaksikannya secara langsung membutuhkan berkah dari 3 kehidupan. Sayangnya, dia lahir di era yang salah dan tidak dapat melihat gaya Duality Master yang tak tertandingi atau ketangguhan Aprikot Dao Lord. Saat Yang Ling tengah merenungkan masa lalunya yang menyedihkan, terdengar suara gemuruh api saat api muncul di sekitar tangan Li Qiye. Aku akan menyempurnakan senjataku. Dia menatap api sambil tersenyum. Benar, Yang Ling berkata, apa yang kamu pilih? Saya khawatir ada siswa yang menunggu setiap hari, kamu harus mengantre. Tidak usah, yang di puncak saja, katanya. Kualitas utama, Tuan Muda, kualitasnya sudah ada sejak entah sudah berapa tahun yang lalu, bahkan tidak ada sedikit pun jejak atau jejak panas yang tersisa. Aku di sini sekarang, itu akan ada di sana. Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh. Yang Ling kehilangan kata-katanya setelah mendengar tanggapan mendominasi ini yang dinyatakan dengan cara yang begitu santai. Dia merasa bahwa ini sebenarnya adalah kemungkinan seolah-olah kata-katanya pasti akan menjadi kenyataan. Api dari kualitas utama akan kembali. Dia tidak butuh alasan apapun untuk mempercayainya. Zas! Suara itu terbentuk saat dia menyentuh dinding. Dao Truevire miliknya melelehkan bebatuan seolah-olah itu adalah salju dan es. Tangannya mulai terbenam lebih dalam ke puncak sementara dia memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Engah! Yang Ling juga mengaktifkan apinya sendiri dan meniru gerakannya. Sayangnya, tidak ada suara yang meleleh. Batu-batu tidak bereaksi terhadap apinya, terutama meleleh. Dia tidak menyerah dan memberontak, menambah kekuatan apinya. Akan tetapi, itu tetap tidak menyisakan sedikit pun. Zas! Saat Li Qiye menggali lebih dalam tanpa perlawanan, kabut putih keluar. Yang Ling merasa takjub setelah percobaannya sendiri. Kultivasinya lebih tinggi dari Li Qiye tetapi apinya tidak dapat melakukan apapun pada dinding berbatu itu. Tuan Muda, mengapa Dao Truevireku tidak bisa melakukan apapun? Tanyanya dengan bingung. Apakah kamu tahu batu apa ini? Li Qiye terkekeh. Hanya batu biasa, bukan? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka adalah produk limbah dari proses penyempurnaan para penguasa jalan dan penguasa surgawi. Awalnya dia terkejut dan mulai berpikir. Akhirnya, dia menyadari sesuatu, Tuan Muda, maksudmu tembok yang dimulai dari punggung bukit itu sebenarnya bukan bagian dari puncak. Tembok itu hanya lapisan yang ditambahkan oleh penyempurnaan sejarah. Benar sekali, Li Qiye tersenyum. Dia pikir ini cukup masuk akal. Proses penyempurnaan untuk master hebat tentu saja luar biasa, tidak mudah menciptakan senjata yang tak terkalahkan, itu membutuhkan penyelesaian semua tantangan sambil membutuhkan material yang sangat banyak. Dengan demikian, material yang mencair telah terkumpul pada bagian atas puncak. Baik, sekarang aku mengerti. Gumamnya, meskipun batu-batuan yang membentuk bagian atasnya hanya ampas, batu-batuan itu tetap sangat kuat.
Bagaimanapun, batu-batuan itu dulunya adalah material yang tak ternilai harganya. Itulah mengapa senjata dan Dao Truevire miliknya tidak dapat melelehkan batu. Para master hebat pasti telah memanfaatkan suhu yang sangat tinggi untuk melakukannya. Tentu saja, dia tidak punya penjelasan mengapa Li Qiye mampu melakukan itu meski dia lebih lemah darinya. Zas! Pada titik ini, seolah-olah tangan Li Qiye dapat mencapai bagian terdalam dari puncak, mampu menyentuh inti berkualitas. Yang Ling tiba-tiba merasakan gelombang panas menjalar di wajahnya. Api paling tinggi di puncak gunung tampak merembes keluar. Gemuruh. Seluruh puncak mulai bergetar. Apa? Dia menatap Li Qiye dengan mulut menganga. Dia benar-benar tahu bahwa ini ada hubungannya dengan dia. Apa yang terjadi? Siswa lainnya juga terkejut. Mungkin ini gempa bumi. Itu bukan gempa bumi. Mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa puncak-puncak lainnya baik-baik saja. Hanya puncak Myriad Cauldron yang berguncang. Ini seperti letusan gunung berapi. Apakah puncak ini bisa meletus? Teriak seorang siswa. Tidak mungkin. Yang lain tidak setuju. Buang. Di tengah spekulasi, kuali induk yang telah tertidur selama berabad-abad tiba-tiba merilis fasa api. Hal ini diperhatikan oleh para pelajar yang sedang bertapa di puncak. Kuali induknya terbakar. Sekarang ada api di sana. Berita ini menyebar dengan sangat cepat. Lihat bagian yang paling menarik. Apa katamu? Beberapa orang tidak dapat bereaksi setelah mendengar ini. Kuali induknya menyala lagi. Mereka yang melihat kejadian ini secara langsung mengulanginya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah ada selama jutaan tahun. Teman sekelas lainnya tidak mempercayainya. Benar sekali, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri dan juga orang lain, kata orang itu kepada halayak. Mungkin benar, puncaknya berguncang tadi. Mungkin ada yang berubah, kata siswa lainnya. Rasanya mungkin hanya itu, ini mungkin akan terkumpul setelah sekian tahun. Teman lainnya berspekulasi. Ayo, kita lihat di sana. Para siswa mulai terbang ke puncak gunung alih-alih berjalan kaki. Berita itu menyebar ke seluruh akademisi. Banyak siswa langsung kehilangan kesabaran. Kita harus bergegas dan berada di garis depan. Ini adalah kualitas utama, menggunakan apinya untuk pemurnian dapat meningkatkan senjata kita beberapa tingkat. Seorang pria berlari sekuat tenaga menuju puncak. Ini dapat dilihat di seluruh akademis. Para guru juga mengetahui hal ini. Seorang guru tingkat leluhur mengerutkan kening dan berkata, sungguh perkembangan yang aneh, yang utama tidak punya alasan untuk bangun. Guru-guru senior lainnya mulai membicarakan masalah ini dengan ekspresi serius. Baiklah, kita harus menyelidikinya, kata guru lainnya. Yang lain mungkin juga meneteskan air liur sekarang. Yang satu khawatir, di tanah suci, tidak ada yang lebih menginginkan warisan kita daripada Vajra. Seorang guru tua tersenyum dan berkata, saya sebenarnya ingin melihat apakah guru besar mereka berani datang ke sini, itu akan menjadi kesempatan yang bagus. Sementara yang lain bergegas menuju puncak, Li Qiye menarik tangannya kembali dari puncak. Dia memiliki segenggam tanah atau lebih tepatnya, telapak tangan dari puncak. Ampas tersebut telah berubah menjadi batu-batuan terkuat setelah jutaan tahun, tidak takut pada api sejati Dao. Namun, api Li Qiye berhasil melelehkannya. Zas! Apa yang tersisa mulai hancur dalam sekejap. Apa yang menyerupai BTU besar berubah menjadi seukuran kelingking. Sisanya berubah menjadi asap, bukan bentuk cair. Yang Ling tentu saja menganggap ini mengesankan karena apinya tidak dapat merusak batu sama sekali, apalagi menghancurkannya sepenuhnya. Akhirnya, yang tersisa hanya sedikit lebih tebal dari rambut lainnya. Rambutnya digulung dan melingkarinya di dalam tangan berapi-api itu, tampak seperti seekor naga kecil. Api tampaknya tidak lagi memengaruhinya. Yang Ling memperhatikan ini dan menyadari bahwa potongan kecil ini mungkin sangat berharga dan kuat. Ada apa, Tuan Muda? Dia menjadi penasaran. Li Qiye benar-benar menjatuhkan benda kecil itu ke tangannya. Dia secara naluriah menangkapnya sebelum memikirkan demonstrasinya, api Li Qiye telah membakarnya hingga merah. Itu pasti akan membakar tangan. Anehnya, tidak sedikit pun rasa panas di sana. Sebaliknya, rasanya agak dingin dan lembut seperti ular kecil yang bermain di telapak tangan. Dia terkejut melihat ampas itu diolah menjadi sesuatu yang begitu ajaib. Ada pepatah, 100 kali penyempurnaan untuk membuat baja halus. Bagaimana dengan 10.000 penyempurnaan? Li Qiye tersenyum. 10.000 penyempurnaan.
Yang Ling pernah mendengar ungkapan populer ini sebelumnya. Tempat ini sangat cocok untuk menciptakan senjata yang luar biasa. Li Qiye menatap puncak gunung dan melanjutkan, guru dualitas punya alasan tersendiri untuk membawa puncak gunung ini ke sini, sama halnya dengan membiarkan para penguasa Dao dan penguasa surgawi meminjamnya. Apa kenapa? Yang Ling menjadi penasaran. Li Qiye menjawab sambil tersenyum dan terus menaiki tangga. Duduklah sekarang. Tuan muda, apakah Anda ingin menyempurnakan senjata itu sekarang? Yang Ling langsung mengikuti. Jangan terburu-buru, waktunya belum tepat. Ayo kita lihat saja. Li Qiye terkekeh. Yang Ling menatap Li Qiye dan berpikir bahwa dia semakin misterius dan tak terduga. Sebelumnya, dia berasumsi bahwa dia hanyalah seorang penebang kayu. Sekarang tidak lagi. Seorang penebang kayu yang tinggal di alam liar tidak akan memiliki pengetahuan sebanyak itu. Pertanyaannya adalah, siapakah dia sebenarnya? Sementara itu, puncaknya dipenuhi orang. Semua siswa datang untuk menonton pertunjukan, tentu saja, beberapa ingin mengambil tempat terbaik untuk memulai lebih awal demi penyempurnaan yang mungkin terjadi. Bentuknya tidak datar seperti yang diperkirakan dan cekung seperti pot. Jika dilihat dari jauh, bentuknya menyerupai gunung berapi yang tidak aktif. Selama jutaan tahun, para penguasa dan penguasa Dao menyempurnakan senjata mereka di tempat ini. Timbunan dan kotoran yang tertinggal di sekitar kuali utama, menumpuk menjadi tumpukan. Tumpukan dan lapisan ini tampak seperti panci besi di bagian atas. Tumpukan dan lapisan ini telah berubah menjadi tanah dan batu keras pada titik ini, yang berfungsi sebagai bagian dari puncak. Para siswa tidak tahu apa lapisan-lapisan ini terbuat dan hipotesis bahwa ini adalah bentuk puncak yang normal. Beberapa orang mungkin sudah tahu tentang sejarah ini setelah mendengarkan para guru, tetapi mereka juga tidak akan peduli. Sampah-sampah ini tidak berguna saat ini. Bagian tengahnya tampak seperti dasar panci dengan lubang yang berfungsi sebagai mulut berkualitas. Di sebelahnya terdapat landasan batu besar, sangat tua dengan rumput liar yang tumbuh di atasnya. Landasan itu seluruhnya berwarna hitam dan tidak tampak istimewa. Palu besi terletak di atasnya. Ada bercak-bercak karat di mana-mana. Gagangnya terbuat dari jenis kayu, sekotor yang bisa dilihat. Semua mata menatap ke mulut berkualitas karena ada api, hanya sedikit lebih terang dari lilin. Benar, kualitas induknya menyala lagi. Para penonton tercengang. Api kecil ini masih jauh dari cukup untuk memulai pemurnian. Namun, ia memiliki makna khusus. Sepertinya kualitas utama sedang terjaga. Seorang murid yang lebih tua berkata, saya ingin tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk bangun sepenuhnya. Kita bisa mulai menyempurnakan senjata kita saat kita sudah cukup kuat. Siswa lain menjadi bersemangat. Kita harus berbaris. Aku yang pertama di sini, jadi aku yang pertama. Kata yang lain dengan suara keras. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat bahwa itu adalah Liu Jinsong. Aturan puncak mengharuskan orang mendaftar secara langsung, siapa yang datang pertama akan dilayani pertama. Kamu bukan yang pertama di sini, kata seorang siswa yang tidak senang. Dia tidak takut pada siapapun dan membalas, saya yang pertama mendaftar, ditambah lagi, tempat ini disediakan untuk kakak senior Li. Jika ada yang tidak setuju, maka Anda dapat bersaing dengannya untuk mendapatkannya. Saya akan dengan senang hati menyerahkannya saat Anda menang. Lalu kapan dan berapa lama? Semoga kita bisa mendaftar, tanya siswa lainnya. Kami akan mulai setelah api cukup kuat dan setelah kami mengumpulkan material, kata Jinsong. Jadi kamu hanya ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri. Responnya tidak diterima dengan baik. Siapa yang tahu kapan api ini akan benar-benar siap? Itu bukan niatku. Aku hanya mengikuti aturan karena akulah orang pertama yang memulai mendaftarnya, kata Jinsong. Yang lain tidak berkata apa-apa karena ini masuk akal. Tidak ada gunanya tergesa-gesa, api sebanyak itu masih jauh dari cukup. Teman lain melirik api yang seperti lilin. Semua orang setuju, apinya sudah cukup lemah dan bisa padam kapan saja. Mereka tidak perlu bersaing dengan Jinsong untuk saat ini. Bagaimana dengan palunya? Bisakah kita memilih? Perhatian beralih ke palu besi di atas landasan. Itu palu yang digunakan oleh para penguasa jalan saat itu. Saya khawatir kita tidak bisa mengambilnya. Seorang siswa kelas atas menjawab. Konon, palu ini selalu berada di atas landasan setelah digunakan oleh para maestro yang tiada taraf.
Hilangnya api berarti tidak ada orang lain yang datang untuk memurnikan senjata sehingga palu itu ditinggalkan dan dilupakan. Tidak seharusnya dicoba. Seorang siswa berkata, mungkin sekarang sudah berbeda. Jika induknya menyala lagi, mungkin orang lain bisa mengangkat palu itu lagi. Kita tidak kehilangan apapun dari mencoba. Seorang yang tegas berkata sebelum maju dan meraih gagangnya. Naik. Sayangnya, palu itu tidak bergerak sedikit pun, tidak peduli seberapa kuat dia melakukannya. Ledakan. Dia melepaskan vitalitas dan energi kekacauannya yang sebenarnya. Hanya itu yang dia dapatkan, tetapi palu itu tetap tidak bergerak. Tidak bisa, beratnya tidak terukur. Ditambah lagi, tampaknya telah berakar dan menjadi satu dengan seluruh puncaknya. Dia tersenyum licik sambil menggelengkan kepalanya. Biar aku coba. Yang lain tidak percaya dan maju ke depan. Ia meraih gagang pedang dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyerupai banteng. Ia menyelimuti cahaya keemasan dan berubah menjadi banteng besar yang penuh energi. Garis keturunan banteng Dewa Kakak Senior Chen memang mengesankan. Murid-murid lainnya mengangguk setuju. Dia adalah iblis dengan garis keturunan banteng dewa. Oleh karena itu, ia dikenal karena kekuatan fisiknya dan dijuluki raksasa. Naik, teriaknya dengan keras, tapi seluruh kekuatannya tidak cukup. Otot-otot yang menonjol tidak dapat menggerakkan palu sama sekali. Palu ini aneh sekali, mungkin lebih berat dari puncak ini. Akhirnya dia menyerah dan berkata dengan putus asa. Dia mampu mengangkat belasan gunung, tetapi bukan palu ini. Siswa-siswa hebat lainnya datang untuk mencobanya, semuanya tentu saja gagal. Kakak senior Lin, giliranmu. Seorang siswa yang berdiri di samping Lin Hao bertanya sambil tersenyum. Lin Hao juga bergegas ke tempat ini setelah mendengar berita itu. Namun, dia kecewa setelah melihat api yang lemah. Itu akan menjadi kesempatan besar baginya untuk memanfaatkan keterampilan pandai besi dan menyempurnakan senjatanya menggunakan api ilahi. Lupakan saja, aku tidak bisa. Dia menggelengkan kepalanya setelah melihat begitu banyak kegagalan, mungkin hanya penguasa jalan yang bisa mengangkatnya. Coba saja, kamu tidak akan kehilangan apapun. Seorang kakak perempuan senior menunjukkan senyum manis dan mendesak. Ya, bagaimana jika kamu benar-benar bisa mengangkatnya? Kamu akan menjadi topik utama di akademis. Yang lain membujuk. Baiklah, aku akan mencoba. Lin Hao tidak bisa menolak begitu banyak permintaan dan dengan berat hati melangkah maju. Dia memegang gagang, pedangnya dengan kedua tangan dan menarik napas dalam-dalam sebelum berteriak, naik. Vitalitasnya seluas lautan, dipenuhi dengan energi sejati yang kacau. Otot-ototnya menggembung sementara ia menjadi cemerlang seperti botol yang berisi Grandao. Hal ini tentu saja membuat para penonton terkesan. Seorang saudari senior berkomentar, tubuh menjadi wadah bagi Jalan Agung sementara Jalan Agung menjadi harta karun bagi tubuh. Frasa ini dicontohkan oleh saudara muda Lin. Fondasinya termasuk yang terbaik di akademis. Para siswa merasa iri dengan keadaannya saat ini. Ini adalah bukti dari dasar Tao yang tak tergoyahkan. Sebagai manusia biasa, ia tidak memiliki mantra dan hukum kebaikan terbaik sejak awal. Meskipun demikian, tubuh dan Grandao-nya telah disempurnakan berkali-kali melalui pelatihan. Hukum perlakuannya yang biasa-biasa saja tidak menghalanginya. Adegan yang sama terjadi. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mencabutnya, tetapi ia hanya seekor semut yang berjuang mencabut pohon. Ayo pergi. Dia memberontak dan melepaskan 10 istana takdirnya. Ledakan. Istana itu melayang di atas, tampak menakutkan dengan ledakan dahsyat. Mereka berkelompok dan membentuk cakrawala mereka sendiri. 10 istana membentuk avatar agung. Teriak seorang siswa. Sungguh menakjubkan bagi seorang murid muda untuk berada di alam kesempurnaan bentuk segudang. Itulah mengapa dia layak mendapat tempat di antara 5 pahlawan. Buang. Istana-istana itu menyemburkan api kehidupan dalam jumlah yang tak terbatas, tampak seperti lautan yang terkumpul di cakrawala. Ledakan. Api kemudian menyatu dan membentuk sebuah fenomena visual, dewa api yang berdenyut dengan api yang mampu membakar segalanya. Lin Hao sudah tidak ada lagi, tampaknya ia dan dewa api telah menjadi satu sekarang. Banyak yang terkejut melihat perkembangan baru ini. Fenomena dewa api ini jelas merupakan manifestasi dari kualitas kehidupan istimewanya. Gemuruh. Dewa api menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat palu itu. Akibatnya, seluruh puncak berguncang sekali.
Semua orang merasa bahwa bumi pun bisa terangkat, bukan hanya palu. Sayangnya, hal itu tidak terjadi. Teknik hebat Lin Hao terbukti tidak efektif. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Sepertinya aku tidak mampu mengangkatnya. Dia mengingat tekniknya dan kembali ke wujud aslinya, meski tubuhnya dipenuhi keringat dari atas sampai bawah. Tidak seorang pun bisa memindahkannya. Teman-teman sekelas yang hadir ingin menyerah. Sebagai salah satu dari 5 pahlawan, Lin Hao adalah salah satu siswa terkuat di Akademi Dualitas. Yang lainnya tidak memiliki kesempatan. Mungkin sebaiknya panggil kakak dulu. Dia mungkin tertarik. Seseorang memikirkan murid terbaik mereka, Dugulan, salah satu dari 4 jenius terhebat di Tanah Suci. Tidak ada gunanya, dia sebenarnya sudah mencobanya beberapa tahun yang lalu. Seorang siswa yang lebih tua menggelengkan kepalanya. Maka hanya penguasa jalan dan penguasa surgawi terataslah yang dapat mengangkatnya, pembicara pertama menyimpulkan. Tentu saja, yang lain ikut berdiskusi. Guru, orang-orang mengikuti suara itu dan melihat Guru Du berdiri di sana entah sejak kapan. Guru Anda mendengar tentang kebangkitan itu dan datang untuk melihatnya. Guru, siapa lagi yang bisa mengangkatnya? Tanya seorang murid. Palu itu dibawa kembali oleh Duality Progenitor, itu istimewa. Master-master top mampu tetapi juga yang menentukan. Guru Du tersenyum. Siapa yang ditakdirkan? Siapa? Para siswa saling bertukar pandangan, berpikir bahwa jawabannya terlalu samar. Apa kriterianya? Kekuatan, bakat, atau hal lain? Nasib adalah konsep yang tidak nyata bagi siswa. Ini tidak menjelaskan siapa yang akan mampu memegang palu. Guru Du hanya tersenyum, dan malah fokus pada satu orang yang baru saja tiba di sini. Tuan Muda Li, Anda juga di sini. Dia tersenyum. Li Qiye dan Yang Ling akhirnya tiba dan melihat banyak orang. Yang Ling harus menariknya melewati mereka untuk mencapai mulut berkualitas. Murid-murid lain tentu saja melirik Li Qiye karena seorang guru berinisiatif untuk menyapanya. Terlebih lagi, Li Qiye saat ini memiliki keunggulan di Duality. Tentu saja, ini terbatas pada gayanya yang aneh dengan babi hutan. Mayoritas belum pernah bertemu dengannya sebelumnya dan hanya menjadi penasaran. Beberapa juga tidak menyukai dan menunjukkannya di wajah mereka, seperti penggemar Lin Hao. Tuan Muda, apakah Anda akan mencobanya? Guru Du berbicara tangannya dan berkata, palu ini adalah harta karun akademis kami, hanya untuk penguasa Dao dan beberapa penguasa yang dapat mengambilnya. Permintaan ini langsung mengejutkan para siswa. Guru, Anda sedang mempermainkan kami, kan? Seorang murid tersadar dan tertawa, kakak senior Lin Hao memang hebat, bahkan kakak pertama saja tidak bisa melakukannya, apalagi penebang kayu. Yang lain juga ikut tertawa. Yang lain berkata, guru kamu mencoba bersikap berat sebelah dan membiarkan semua orang punya kesempatan, terlepas dari siapa mereka. Pendapat yang dangkal sekali. Guru yang biasanya mengajar itu sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak merasa kesal sedikit pun. Para siswa menjadi lebih berani setelah melihat ini dan tidak menahan diri. Guru, para jenius di akademis kita tidak akan mampu melakukannya, apalagi seseorang yang berada pada level penakluk. Murid lain menyatakan keraguannya. Benar sekali, orang yang bisa menggunakan palu ini tidak mungkin berada di level penakluk dan pasti bukan penebang kayu yang bodoh. Mereka yang tidak menyukai Li Qiye memanfaatkan kesempatan ini untuk menghinanya. Jika dia bisa mengangkat palu itu, maka aku akan menelan semua ampasnya di sini. Yang satu lagi membawanya ke level berikutnya. Tidak semua dari mereka benar-benar meremehkan Li Qiye karena palu itu hanya digunakan oleh para master tingkat atas. Mengesampingkan masa lalu, Dugulan akhir-akhir ini tidak dapat mengambilnya. Namun, Guru Du mengabaikan mereka dan tersenyum pada Li Qiye, Tuan Muda, silakan mencoba. Lakukanlah, Tuan Muda, berilah mata anjing itu pelajaran, hentikan mereka memandang rendah orang lain. Yang Ling merasa geram terhadap Li Qiye dan mendesaknya. Adik perempuan Yang, jangan terlalu naif. Seorang teman sekelas perempuan yang lebih tua menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin seseorang dengan pelatihan seperti dia bisa mengangkat palu ini? Mencoba hanya akan mengundang rasa malu. Metode dan kartu Tuan Muda kami berada di luar imajinasimu, balas Yang Ling. Itu tidak berguna, hanya kekuatan absolut yang penting di sini. Putri, kau tidak mengerti. Sejujurnya,
Seseorang harus berada di Myriad Dao Heavenly Physique untuk mencoba, ini adalah titik awalnya. Seorang siswa tidak setuju. Biarkan saja dia melakukannya sehingga kita semua bisa menonton. Kurasa ada yang lebih pandai mengundang rasa malu dan malu daripada yang lain. Seseorang yang tidak menyukai Li Qiye yang misterius. Guru Du tidak repot-repot mengarahkan siswa-siswa ini dan menunggu pilihan Li Qiye. Pandangannya menanyakan pada kualitas api. Api itu cukup lemah untuk padam hanya karena hembusan angin. Dia mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Berhenti di situ, kau tak boleh mendekat. Liu Jinsong segera berteriak pada Li Qiye. Apa, ada perintah? Li Qiye meliriknya. Ya, dan aku yang pertama dalam antrean, tidak seorang pun boleh berpikir untuk memotong sebelum aku selesai. Jinsong menatap Li Qiye dengan dingin. Yang lain menjadi kesal tetapi tidak mau repot-repot membantahnya. Bagaimanapun, apinya masih terlalu kecil saat ini. Mereka akan membuang-buang tenaga mereka. Oh, jadi sekarang kamu sedang menyempurnakannya. Li Qiye terkekeh. Jinsong menganggap ini tidak sopan. Ekspresinya masam saat dia berkata, seorang junior sepertimu seharusnya tidak peduli dengan apa yang kulakukan, minggirlah selagi aku masih punya kesabaran atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Guru Du mengerutkan kening setelah melihat sikap Jinsong, tetapi tetap mengamati. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Li Qiye. Itulah yang ingin kukatakan. Jadilah pintar dan larilah atau aku akan menghancurkanmu. Senyum Li Qiye berubah menjadi sering. Para penonton tercengang mendengar ini. Mereka tidak menyangka Li Qiye begitu sombong. Ayah Jinsong adalah seorang jenderal di Vajra, tetapi ia tidak membutuhkan pendukung yang kuat. Ia bukanlah sampah yang membutuhkan dukungan dari klannya. Di Duality, ia dianggap sebagai murid luar biasa, mungkin tidak sebanding dengan kelima pahlawan lainnya, tetapi jauh lebih kuat dari kebanyakan. Membuatku jadi daging cincang. Jinsong tertawa terbahak-bahak karena terlalu marah. Hahaha, ini adalah hal terlucu yang pernah kudengar akhir-akhir ini. Dia kemudian membungkuk ke arah Li Qiye dan mencibir, kau hanya setingkat penakluk namun berani berbicara di hadapanku. Aku bisa membunuhmu dalam 3 gerakan dan menyerahkan kepala anjingmu ke kuali. Mulai, Li Qiye menjawab dengan santai, aku hanya perlu 1 ayunan untuk menyingkirkanmu. Hahaha, amarah Jinsong sudah mencapai batasnya. Bagaimana mungkin dia membiarkan pencuri tingkat junior berbicara kepadanya dengan cara seperti ini? Mari kita lihat apa yang kau punya. Jinsong melambaikan tangannya untuk menantang, kita akan melakukannya di sini. Ketahuilah bahwa saat kita mulai, aku pasti akan membunuhmu. Belum terlambat untuk berlutut dan memohon ampun. Tidak perlu. Li Qiye tersenyum. Kakak senior, jangan bunuh dia secepatnya, beri dia pelajaran dulu, tunjukkan padanya betapa luasnya dunia ini. Teriak seorang murid. Ya, ini yang dia dapatkan karena menyerang Duality. Pukul dia hingga menyerah, pukul giginya hingga copot, dan buat dia menjerit kesakitan, sambil memohon belas kasihan. Teriak yang lain. Banyak orang mulai berteriak dan mencemooh. Di mata mereka, Li Qiye tidak memiliki kesempatan melawan Jinsong. Wali kota mendesak Liu Jinsong untuk memberi pelajaran pada Li Qiye. Kekuatannya seharusnya lebih dari cukup untuk menghancurkan seseorang seperti Li Qiye, mungkin dalam 2 atau 3 gerakan. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa membunuh Li Qiye saja sudah cukup untuk membantunya. Dia terlalu sombong dan bahkan membenci Duality. Pada akhirnya, dia tetaplah orang luar yang tidak diterima di sini. Sikapnya yang arogan dianggap sebagai provokasi langsung terhadap akademisi. Itulah sebabnya bahkan orang-orang yang netral pun tidak dapat menahan keinginan untuk melihat penurunan pangkatnya. Li, lakukan gerakanmu. Aku hanya butuh 3, tidak, 2 gerakan untuk menghancurkanmu. Liu Jinsong berdiri di depan dan menatap Li Qiye dengan niat membunuh. Saya menyarankan Anda untuk memanfaatkan hukum dan harta karun terbaik Anda, persiapkan juga pertahanan terbaik. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menahan 1 serangan pun. Li Qiye tersenyum. Hahaha, mulutmu adalah bagian yang paling mengesankan dari dirimu. Jinsong sangat marah. Dia telah bertemu orang-orang yang lebih kuat darinya tetapi tidak ada yang pernah memandang rendah dirinya seperti ini. Dadanya hampir meledak karena marah. Saya tidak sabar untuk melihat bagaimana dia akan mengalahkan kakak senior Liu ketika dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Murid lain tidak mempercayainya.
dia tidak bisa mengalahkan kakak senior Liu tanpa sihir atau kekuatan tipu. Bahkan kakak senior Li pun tidak bisa melakukannya. Murid lain menggelengkan kepalanya. Biarkan saja dia memamerkan dirinya, kita lihat saja hasilnya nanti dan hasilnya tidak akan bagus. Kalau aku akan menginjaknya perlahan-lahan, tidak perlu terburu-buru membunuhnya. Yang lain mencibir. Ledakan. Liu Jinsong memberontak dan mengumpulkan kekuatan. Vitalitas dan energi sejati kekacauannya mengalir keluar seperti tsunami. Banyak siswa yang terhuyung mundur setelah merasakan momentumnya. Buang. Api samadhi keluar dan mengelilinginya. Dia berubah menjadi wilayah api yang dapat membakar segalanya. Berdengung. Dia juga mengaktifkan istana takdirnya, total 8 istana melayang di atas kepalanya. Takdir sejati terletak di tengah, memegang kendali penuh. Istana itu memiliki 3 cincin dao yang berputar di sekitarnya, tampak suci dan misterius. Di luar istana, dia berada pada tingkat samadhi yang agung. Komentar seorang siswa, setiap alam memungkinkan terbentuknya satu istana takdir. Akan tetapi, proses ini baru benar-benar selesai pada level agung ketika istana takdir tertentu tersedia untuk digunakan, pembukaan penuh. Alam dibagi menjadi tingkatan agung, menengah, dan minor. Tingkat minor difokuskan pada penggunaan energi untuk memperkuat tubuh, sehingga menghasilkan pancaran cahaya eksternal. Di sisi lain, True Fate memanfaatkan energi sejati kekacauan dan tubuh untuk meningkatkan kekuatan. Saat takdir sejati tumbuh lebih besar dan lebih kuat, ia akan mampu membuka istana takdir dan memasuki tingkat yang agung. Istana baru ini juga menyerap semua kedekatan dan kekuatan sebelumnya beserta misteri Grand Dao. Dengan demikian, tubuh, takdir sejati, dan istana takdir semuanya saling mendukung dan tumbuh dalam harmoni. Karena Jinsong memiliki 8 istana, itu berarti ia telah mencapai tingkat samadhi agung, tidak jauh dari terobosan ke alam yin yang. Adapun 3 cincin di sekitar takdir aslinya, ini menunjukkan bahwa ia memproses 3 mantra di tingkat kuning, hitam, dan bumi. Klang, klak, klak, pelat baja merah menempel padanya dengan simbol api di atasnya. Ini jelas merupakan harta pertahanan yang kuat yang dimurnikan dari api sejati yang kuat. Perlindungan api Markis Crimson. Semua orang terkejut melihat ini. Bukankah dia menganggap bocah nakal ini serius hingga berani mengenakan baju zirah jenderal? Tambahkan yang lain, harta karun ini diberikan kepadanya oleh ayahnya. Harta karun ini bisa dengan mudah menghentikan serangan dari harta karun lain yang berada pada level yang sama. Orang Li tidak mungkin melukai junior brother Liu saat dia mengenakan baju besi itu. Seorang saudari senior tercengang, tidak, sang jenderal mengenakannya di banyak medan perang. Itu sangat kuat. Jinsong juga mengeluarkan pedang dan perisai dan memukulnya bersama-sama. Percikan api dan gelombang sonik terpancar, yang terakhir agak tak tertahankan. Pedang pembunuh raja dan perisai tak tertandingi, harta karun favoritnya. Komentar siswa lainnya, saudara muda Liu menggunakan pisau jagal untuk membunuh seekor ayam. Seorang saudara senior tertawa setelah melihat ini, dia dapat dengan mudah memekik kepala orang itu sekarang. Bukankah dia terlalu berhati-hati? Apakah seorang bocah pencuri membutuhkan semua usaha ini? Sungguh sia-sia. Teman-teman lainnya yang misterius. Kebanyakan orang berpikir bahwa pedang saja sudah cukup, tidak perlu perisai dan baju besi. Ini sama saja dengan menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Benar, hanya dengan satu tebasan saja dan kepala orang itu akan menggelinding ke tanah, tidak perlu repot-repot membela diri. Siswa lain setuju. Nak, aku menunggu. Bagaimana kau akan mengubahku menjadi daging cincang? Jinsong sudah mempersiapkan diri dengan cukup baik dan berkata, tentu saja, dia tidak menganggap Li Qiye sebagai ancaman. Dia hanya ingin mengolok-olok Li Qiye sambil memamerkan harta karunnya. Kakak senior Liu, kurasa dia bahkan tidak bisa menggelitikmu saat ini. Seorang murid bercanda dan banyak orang pun tertawa bersamanya. Perbedaan kekuatan terlalu jauh. Jinsong berada di alam samadhi sementara Li Qiye berada di alam penakluk, perbedaan 2 alam penuh. Ini terjadi sebelum menghitung harta karun Jinsong. Li Qiye bisa mencoba segalanya dan tetap saja tidak ada artinya. Bocah, keluarkan senjatamu, tunjukkan pada semua orang betapa hebatnya artefak yang kau miliki. Jinsong dengan sudut memandang rendah Li Qiye. Anak nakal dari pegunungan mungkin tidak memiliki sesuatu yang mengesankan.
Hanya yang berkulit hitam tingkat tinggi saja sudah terlalu berlebihan baginya, sungguh mengejutkan. Seorang siswa tertawa. Hei, dia mungkin punya satu tapi dia tidak bisa menggunakannya. Mungkin dia bahkan tidak bisa mengangkatnya. Yang lain menggelengkan kepala. Meskipun ini adalah hal yang tidak menyenangkan, ada sedikit kebenaran di dalamnya. Tuan muda, apakah Anda ingin meminjam senjataku? Yang Ling ingin membantu Li Qiye setelah melihat kerumunan yang menentangnya. Bersambung.